Saudara, diberitakan dari situs VOA, perang berkecamuk, tank-tank Israel maju ke kawasan utara dan selatan Gaza. Ini berita terbaru ya, dan kita akan coba melihat saja bagaimana perkembangan berita selanjutnya. Ini dia ya. Pasukan Israel bergerak maju semakin jauh pada hari Minggu kemarin, 30 Juni 2024 ke kawasan Sejaya di Gaza Utara dan juga mendesak lebih jauh ke bagian barat dan tengah Rafah di Gaza Selatan. Sedikitnya ada 6 warga Palestina tewas dan beberapa rumah hancur, kata warga seraya menambahkan tank-tank Israel yang bergerak kembali ke Sejaya 4 hari silam melepaskan tembakan ke arah beberapa rumah, membuat keluarga-keluarga terperangkap di dalamnya dan tak dapat meninggalkan rumah mereka. Militer Israel mengatakan pasukan yang beroperasi di Sejaya sejak Sabtu 29 Juni telah membun beberapa lelaki bersenjata Palestina, menemukan senjata dan menyerang infrastruktur militer Palestina. Pada hari yang sama, militer Israel mengumumkan kematian 2 tentara IDF di Gaza Utara. Sayap militer Hamas dan Jihad Islam yang bersekutu dengannya melaporkan pertempuran sengit di Sejaya dan Rafah dan mengatakan pasukan mereka telah menembakkan roket-roket anti-tank dan bom-bom mortir ke arah pasukan Israel yang beroperasi di sana. Lebih dari 8 bulan setengah serangan udara dan darat Israel ke Gaza, militan terus melancarkan serangan terhadap pasukan Israel. Militan bergerak di daerah-daerah yang menurut militer Israel telah direbut beberapa bulan silam. Berbagai upaya mediator Arab yang didukung Amerika Serikat sejauh ini telah gagal mencapai gencatan senjata. Hamas mengatakan kesepakatan apapun yang dicapai harus mengakhiri perang dan membuat Israel menarik penuh pasukannya dari Gaza. Israel menyatakan hanya akan menyetujui jeda sementara hingga Hamas yang memerintah Gaza sejak tahun 2007 diberantas. Wow, ini keras sekali ya. Lalu ada kematian di Rafah. Di Rafah, di dekat perbatasan dengan Mesir, tank-tank Israel mendesak lebih jauh ke beberapa distrik di bagian timur, barat, dan tengah kota itu. Para petugas medis mengatakan 6 orang tewas dalam serangan Israel terhadap sebuah rumah di Saboura di jantung kota itu. 6 mayat yang merupakan anggota keluarga Zurub dipindahkan ke rumah sakit Nasr di kota terdekat, Khan Younis. Pada hari Minggu, puluhan kerabat memberi penghormatan terakhir di hadapan jenazah yang berbalut kain kafan. Mereka kemudian membopong jenazah ke makam yang telah disiapkan. Warga mengatakan militer Israel telah membakar Masjid Al-Auda di tengah Rafah, salah satu masjid terkenal di kota itu. Israel telah mengatakan bahwa operasi militernya di Rafah bertujuan untuk memberantas batalion-batalion bersenjata terakhir Hamas. Militer Israel pada hari Minggu mengatakan pasukannya melanjutkan operasi bertarget dan berbasis intelijen di Rafah. Operasi itu menewaskan beberapa orang bersenjata dalam beberapa bentrokan terpisah dan membongkar sejumlah terowongan. Pertempuran terakhir di Gaza berkobar setelah militan pimpinan Hamas menyerbu Israel pada tanggal 7 Oktober 2023 lalu yang menewaskan sekitar 1.200 orang dan menyandera lebih dari 250 orang menurut penghitungan Israel. Serangan belasan Israel sejauh ini telah menewaskan hampir 38.000 orang menurut Kementerian Kesehatan Gaza dan telah menyebabkan wilayah kantong di kawasan pesisir yang padat penduduk itu
hancur menjadi puing-puing. Kementerian Kesehatan Gaza tidak membedakan antara mereka yang bertempur dan tidak, tetapi para pejabat mengatakan sebagian besar yang tewas adalah warga sipil. Lebih dari 300 tentara Israel telah tewas di Gaza dan Israel mengatakan sedikitnya sepertiga orang Palestina yang tewas adalah mereka yang terjun dalam pertempuran. Nah, kita boleh melihat di sini ya teman-teman ya, lagi-lagi bahwa sebenarnya yang diinginkan oleh Hamas itu adalah adanya ya penghentian serangan yang dilakukan oleh Israel. Lalu mereka juga meminta agar Israel menarik penuh pasukannya dari Gaza. Artinya ini adalah upaya untuk memberhentikan serangan secara permanen. Berbeda dengan bagaimana target yang disampaikan oleh Perdana Menteri Israel yaitu Benjamin Netanyahu, bahwa mereka akan terus melakukan serangan sampai Hamas diberantas. Kalaupun akan ada yang namanya gencatan senjata sementara, itu ya benar-benar hanya jeda saja. Ya, yang ditawarkan di situ adalah adanya pertukaran antara sandera dengan para tawanan di penjara-penjara Israel. Tapi sepertinya dalam hal ini Hamas tidak terima akan hal itu. Tetapi mau bagaimanapun juga apa yang pernah disampaikan berulang-ulang kali oleh Perdana Menteri Israel yaitu Benjamin Netanyahu, bahwa mereka harus memberantas yang namanya Hamas ini. Teman-teman, bagaimana komentarnya? Bagi saya ya memang semuanya kembali kepada keputusan mereka masing-masing pihak. Hanya yang kita harapkan sebenarnya Hamas ini bisa menyerahkan diri, ya kan? Karena ketika mereka tidak menyerahkan diri teman-teman, maka saya percaya bahwa Israel akan terus ya berkelanjutan akan melakukan serangan-serangan yang lebih luar biasa dari serangan-serangan sebelumnya, dan ini mengakibatkan banyak saudara-saudara kita ya warga sipil Palestina yang akan menjadi korban jiwa. Tentunya ini tidak kita harapkan, tetapi ya bagaimana lagi kalau misalnya memang Hamas berkeras kepala dan tidak mau menyepakati apa yang menjadi tawaran dari Israel, maka itu yang akan terjadi. Ya, teman-teman, sekian saja dulu yang bisa saya bagikan kepada kita semua pada kesempatan pagi ini, dan kiranya Tuhan kita Yesus Kristus memberkati kita semua. Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam Indonesia cerdas.